Ya, selamat berjumpa. Semoga semua sehat ya. Eh, Dengan masa COVID ini kita harus selalu berhati-hati ya, protokol kesehatan supaya semua bisa sehat. Kuliah ketiga, pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang egosentrisitas dan level berpikir kritis. Ya. Jadi kita akan mencoba mempelajari egosentris karena ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mengembangkan berpikir kritis. Ya. Lalu kita juga mempelajari level dalam berpikir kritis untuk bisa meraba-raba atau merasa-rasa kira-kira di mana posisi kita dalam level-level berpikir kritis ini agar supaya kita bisa berinisiatif melatih diri dan belajar untuk mengembangkannya ke level yang lebih tinggi. Tujuan kuliah hari ini adalah supaya mahasiswa bisa membandingkan karakteristik pada setiap level berpikir kritis, ya seharusnya melalui diskusi kelompok, lalu bisa mengidentifikasi level berpikir kritis yang dimiliki secara tepat. Ya. Suruh tambah satu lagi ya, yaitu memahami apa itu egosentrisme ya, atau egosentrisitas. Nah, kita mulai dulu dengan memahami egosentrisitas. Ini dibandingkan dengan kapasitas rasional ya. Jadi ada dua pilihan sebenarnya atau dua kecenderungan dialami oleh setiap orang, yaitu kecenderungan untuk menjadi egosentris ya, dan kecenderungan untuk menggunakan rasionalitas. Ya. Jadi orang yang tidak rasional, dia cenderung ke egosentris. Ya. Sebaliknya kalau orang yang rasional, lebih banyak menggunakan kapasitas rasionalnya, maka dia akan bisa meminimalkan ya kecenderungan egosentrisitasnya. Nah, mari kita lihat ini kita lihat dulu kapasitas ya, kapasitas manusia berkaitan dengan mind atau ya kami sebut dengan fungsi otak ya. Ini saya tulis ini halaman 55, artinya dari buku rujukan utama yang sudah saya upload ya pada pertemuan 1-2 sudah ada, kalian bisa cek di situ ya, halaman 56 ya. Nah, ini fungsi mind ya, fungsi pikiran atau fungsi otak itu ada 3 ya. Kalian harus lihat dulu bahwa 3-tiganya adalah kapasitas setiap manusia memilikinya. Katakanlah struktur ya, struktur berpikir kita itu ada 3 dan setiap orang punya ini ya, punya 3-tiganya, dan 3-tiganya bermanfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupannya ya. Jadi tidak ada yang negatif di antara 3 ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa thinking lebih baik, feeling sebaiknya, perasaan sebaiknya dihilangkan ya, atau keinginan-keinginan dihilangkan. Tidak bisa begitu ya. Setiap manusia harus menghidupkan ketiga-tiganya, itu thinking, feeling, dan wanting. Nah, adapun ciri-ciri thinking itu adalah atau atribut ya, atau fungsi ya. Fungsi thinking adalah menghakimi ya, menilai ya, menjustifikasi ya. Kalau mempersepsikan realitas ya, menganalisa, mengklarifikasi ya, membetulkan, lalu membanding-bandingkan, dan mensintesa ya. Jadi berdialektika ya, tesa, antitesa, dan sintesa. Itu fungsi thinking ya. Jadi berkaitan dengan proses berpikir rasio ya. Nah, sementara fungsi feeling itu berkaitan dengan
atau ya berkaitan dengan hal-hal seperti bahagia atau tidak bahagia, bahagia atau sedih ya, murung, gelisah, stres, tenang, cemas, gembira, dan seterusnya. Artinya perasaan itu dijalankan oleh fungsi dari feeling. Ya. Jadi kalau kita manusia punya sering bahagia atau sedih, murung, gelisah, stres, ya itu normal ya sebagai manusia karena manusia punya feeling. Ya. Itu dimainkan oleh fungsi-fungsi feeling. Ya. Gembira, cemas, ya. Dan yang ketiga adalah wanting, ya. Ini adalah keinginan-keinginan. Nah, fungsinya atau atribut-atributnya adalah target atau objek ya dari pencapaian target, keinginan-keinginan, tujuan, ya purpose, agenda terencana maksudnya, nilai-nilai dan motif. Ya. Jadi keinginan itu sebenarnya apa yang dipikirkan, lalu keinginan membantu kita untuk mencapai apa yang dipikirkan itu. Ya. Jadi keinginan boleh dikatakan adalah mesin ya, otomatisasi atau semacam bahan bakar ya bagi kita untuk bergerak mencapai sesuatu. Itu wanting ya. Karena itu kalau orang tidak punya wanting, wah bahaya karena dia tidak bisa mencapai apa-apa ya, karena tidak punya wanting ya. Bayangkanlah kalau seseorang yang tidak punya wanting, tidak punya keinginan apa-apa ya. Atau orang tidak punya feeling ya, tidak bisa merasa susah, rasa senang, rasa cemas, tidak punya apa-apa. Wah, itu juga berbahaya ya. Apalagi tidak bisa thinking ya, thinking lebih sama bahayanya ya. Nah, itulah sebabnya maka setiap orang harus punya ya, thinking, feeling, dan wanting. Nah, mari kita lihat memahami secara lebih mendalam tiga fungsi itu ya, tiga fungsi pemikiran itu. Fungsi thinking sebenarnya secara secara garis besar atau esensinya adalah menciptakan makna. Jadi thinking yang tadi menjudge, mengevaluasi, menilai, ya, mensintesa, itu sebenarnya pada prinsipnya adalah membantu kita untuk menciptakan makna. Ya. Sementara fungsi feeling itu memonitor atau mengevaluasi makna yang diciptakan oleh fungsi thinking. Ya. Jadi thinking membuat makna, menciptakan makna, lalu feeling mengevaluasi ya, makna itu ya, yang diciptakan oleh thinking itu, lalu wanting itu mengalokasikan energi, ya makanya tadi saya sebut sebagai bahan bakar ya, mengalokasi energi ke tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan mungkin dapat dicapai. Ya. Jadi pemikiran kita terus-menerus mengkomunikasikan tiga hal kepada kita. Ya. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, perasaan kita terhadap kejadian itu, ya. Jadi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita itulah thinking, ya. Lalu perasaan kita terhadap kejadian itu, ya bisa positif atau negatif, ya itu feeling, dan apa yang ingin kita kejar dan di mana kita mengarahkan energi kita, ya itu adalah wanting. Ya. Jadi sudah menunjukkan bahwa ketiga fungsi ini terintegrasi, saling berhubungan, ya, saling melengkapi untuk membuat kita menjadi manusia yang katakanlah memungkinkan kita untuk maju, ya, memiliki target-target untuk dikejar, ya, dicapai. Ya. Nah, artinya kalau kita pincang salah satunya, maka kita tidak bisa menjadi manusia utuh, ya, manusia yang menjadi manusia yang dekaden kalau kita kekurangan salah satu, apalagi salah dua. Nah, pemikiran kritis, pemikiran kita itu menggunakan ketiganya itu, ya sorry ini sudah ulang ya, apa yang sedang terjadi, ya saya kira ini pengulangan, maaf ya. Ketiga fungsi itu dikendalikan oleh tendensi egosentrisme dan kapasitas rasional. Jadi bayangkan kita sudah punya
fungsi yang hebat sekali ya, thinking, feeling, dan wanting yang luar biasa ya. Itu lalu ketiganya itu dikendalikan oleh dua kecenderungan egosentris dan kecenderungan rasional. Artinya dengan kapasitas yang dari tiga-tiganya yang begitu hebat itu kalau dia menjadi kecenderungan egosentrisme, menjalani kecenderungan egosentrisme akan dahsyat sekali. Ya. Demikian juga kalau kita gunakan untuk menjalani kecenderungan rasional, itu dahsyat. Karena tiga-tiganya berfungsi baik ya. Nah itulah sebabnya apa namanya kemampuan kita untuk mengarahkan ya ke tendensi yang mana itu akan sangat menentukan apa namanya kualitas hidup kita. Kalau kita tanpa sadar membiarkan ketiga kapasitas besar itu cenderung kepada egosentrisme kita, maka akan lebih banyak merugikan kita, membuat kita tidak berkembang pesat. Tetapi sebaliknya kita sadari lalu kita arahkan ketiganya kepada kapasitas rasional kita, maka kita akan mengalami perkembangan yang apa namanya terencana, perkembangan yang hebat. Nah, ini kira-kira egosentrisme ya seperti ini ya. Jadi kita lihat apa namanya apa garis vertikalnya me, lalu garis horizontalnya ni ya, dan titik temunya ya myself. Segala suatu energi akan dipusatkan kepada dirinya, ya orang yang egosentris ya. Semuanya adalah dia. Ya. Kalau dia bercerita, tentu sekalian akan mudah ya membayangkan. Dia bercerita itu semuanya dia yang paling hebat, dia yang paling tahu, dia yang paling cantik atau paling ganteng, dia yang pokoknya diri sentrisnya, egosentrisnya memang sangat tinggi sekali. Jadi menjadi apa namanya ya self-centered ya, berpusat pada diri. Ya. Nah, salah satu tantangan fundamental yang dihadapi manusia dalam perkembangannya adalah hidup yang didominasi oleh egosentrisme. Itu yang tadi saya sudah sebutkan. Ya. Kita punya tiga kapasitas besar, thinking, feeling, dan wanting. Tetapi kalau dikuasai oleh egosentrisme, maka itu apa namanya ya kerugian besar bagi kita. Nah, egosentrisitas itu adalah kecenderungan untuk melihat segala sesuatu dalam hubungannya dengan diri kita, dengan diri sendiri, ya, untuk mengacaukan persepsi langsung dengan kenyataan, untuk mementingkan diri sendiri, atau untuk mempertimbangkan hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri, ya, atau egoisme, untuk mendistorsi realitas apa namanya dalam mempertahankan sudut pandang atau persepsi tertentu. Ya. Nah kita harus tahu bahwa egosentrisme ini kalau berkembang maka menjadi sosiosentrisme. Ya. Jadi kalau egosentrisme berpusat pada diri sendiri, maka sosiosentrisme akan berpusat pada kepentingan kelompok. Ya. Apakah kelompok suku, kelompok agama, kelompok pertemanan, kelompok keluarga, ya. Apapun itu, seorang yang egosentrisme akan cenderung juga menjadi sosiosentrisme. Ya. Tidak selalu, tapi kerap seperti itu. Ya. Saya katakan tidak selalu karena ada juga yang orang yang begitu egosentris sehingga bahkan dengan kelompok pun dia tidak peduli, ya. Dengan keluarga pun dia tidak peduli. Ya. Memang pusatnya sangat ekstrim pada diri sendiri. Nah, di rumah dia tidak peduli dengan siapa-siapa. Ya. Kalau udah lapar ya dia ke meja makan, selesai makan dia sudah bermain sendiri. Ya, sudah asik barangkali ya apa namanya main medsos atau main apalah ya, tapi tidak peduli dengan keluarga. Tetapi ada lagi yang egosentrisme menjadi sosiosentrisme ya. Jadi dia berpusat pada diri, tetapi lalu berkembang berpusat juga pada keluarganya ya. Jadi apapun itu dia selalu memikirkan untuk keluarga. Ya. Orang lain, keluarga lain, atau apa orang di luar keluarga itu
tidak akan menjadi bahan perhatiannya dia, ya. Atau kalau dia sosiosentrisnya berkaitan dengan agama, maka dia akan berpusat kepada komunitas agamanya, ya. Dan komunitas agama lain akan dianggap sebagai musuh, ya. Atau bisa juga komunitas etnik, bisa juga komunitas hobi, ya, dan lain-lain. Bisa juga komunitas universitas, ya. Jadi kalian bisa juga sebagai mahasiswa UKSW, tetapi kalau orang yang sosiosentris biasanya lalu dia menganggap UKSW paling hebat dan yang lain itu dianggap di bawah UKSW. Nah, itu juga sikap-sikap yang ekstrim, berlebihan, ya. Jadi meremehkan yang lain, menganggap punya dia yang paling bagus, ya. Itu contoh sosiosentrisme, ya. Nah, kecenderungan egosentrisme karena manusia memang pada umumnya kurang memiliki insight alami tentang pemikiran dan emosinya, ya. Jadi konsekuensinya lalu manusia cenderung menghindari tanggung jawab atas perkembangan diri sendiri. Nah, ini memang ada percobaan-percobaan dari para psikolog, ya, eksperimen terhadap anak-anak, lalu mereka menyimpulkan bahwa manusia itu sudah lahir dengan kecenderungan egosentristik, ya. Ya, tentu kita juga bisa menunjukkan mungkin pemikiran dari psikolog lain yang barangkali akan menunjukkan kebalikannya, ya. Tidak masalah. Ini sebuah perspektif, ya, supaya kita bisa memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang pemikir kritis. Jadi kalau Anda mau menjadi pemikir kritis, materi ini mengingatkan bahwa ada kecenderungan egosentrisme yang bisa menghambat, ya, kita untuk menjadi seorang pemikir kritis. Nah, untuk mengembangkan pemikiran kritis, itu kita harus menyadari kecenderungan, ya, pemikiran egosentris kita. Ya, itulah sebabnya materi ini memang ditujukan untuk membuat kita paham tentang kecenderungan egosentrisme kita, termasuk untuk mengetahui di mana level kita dalam egosentrisme. Ya, jadi dengan mengetahui level kita, maka kita dalam pembelajaran, dalam latihan, kita berusaha untuk bisa meningkat, ya, ke level-level yang lebih baik. Nah, ini contoh, ya, membandingkan antara egosentrik dan sosiosentrik, ya. Modelnya seperti ini, ya. Jadi orang egosentrik selalu mengatakan bahwa ya itu benar karena saya percaya itu benar. Ya, ini orang egosentrik. Tetapi kalau bergeser ke sosiosentrik, dia akan bilang begini, ya itu benar karena kami percaya itu yang paling benar. Ya. Artinya benarnya bukan karena dia benar, tapi benarnya karena kami percaya itu benar. Nah, jadi sosiosentrik. Atau contoh yang lain lagi, itu benar karena saya ingin mempercayainya. Ya. Nah, kalau di sosiosentrisme, dia menjadi benar karena kami mau mempercayainya, kami akan mempercayainya. Kami percaya bahwa dia benar, karena itu benar. Saya percaya bahwa benar, maka benar. Atau itu benar karena memang keinginan saya untuk mempercayainya benar. Ya. Karena saya ingin mempercayai benar, saya punya kepentingan untuk mempercayainya benar, maka benar. Ya. Nah, ini kan jadi kacau, ya. Atau kalau di sosiosentrisme, dia menjadi itu benar karena kepentingan kami untuk mempercayainya benar. Jadi benar tidaknya itu berpusat kepada saya atau kami. Bukan berpusat kepada substansinya, tetapi berpusat kepada kepentingan saya atau kami. Ya. Atau bisa juga pernyataan itu benar karena saya selalu percaya bahwa itu benar. Nah, dalam model sosiosentrismenya, itu benar karena kami selalu percaya bahwa itu benar. Jadi sekali lagi di sini tidak bicara benar dalam pengertian objektif lagi, ya. Jadi kan benar karena orang yang merasa percaya bahwa itu benar atau kelompok yang merasa percaya itu benar, dan itu menjadi benar. Ya. Saya kira ini tidak asing bagi kita, ya.
kita ikut di media sosial barangkali, atau orang memaksakan kelompok lain untuk mengikuti dia karena dia paling benar. Ya, saya kira itu yang mungkin contoh-contoh seperti ungkapan-ungkapan yang suka memaksakan orang lain untuk mengikuti kemauan kelompok lain, ya, yang merasa diri paling benar, lalu orang lain harus dipaksa untuk mengikuti kebenaran mereka, ya. Bahkan juga bisa ego sosiosentrisme ini bisa memaksa negara untuk mengikuti kebenarannya mereka, ya. Saya kira agama fundamentalis, ya, kaum fundamentalis, baik dalam Islam, Kristen, Hindu, ya, fundamentalisme itu selalu mengarah kepada, atau sangat mudah mengarah kepada negativitas, ya. Nah, itu biasanya agama memahami agama secara fundamental, secara radikal, yang sebenarnya kosakata itu sendiri positif sebenarnya, ya, tetapi dalam prakteknya itu lalu memaksa orang lain untuk mengakui kebenaran mereka, ya, dan pada saat yang bersamaan menganggap orang lain serba salah, ya. Menganggap orang lain kafir, orang lain tidak akan masuk surga, ya. Jadi bayangkan klaim-klaim kebenaran itu sampai membawa coupling surga, ya, mengklaimnya sebagai milik komunitas mereka, lalu itu menjadi paling benar. Saya kira itu bentuk sosiosentrisme, ya. Jadi kebenaran bukan karena benar secara objektif, teruji, mereka benar karena memang mereka percaya itu benar. Nah, tentu kalau itu berarti sehingga tidak kritis, itu sudah di luar dari kapasitas rasional atau sudah jelas di luar dari kritis, ya. Nah, mari kita lihat, ya, bagaimana jadi kita rangkum, ya, semua yang kita sudah dapatkan tadi. Ini mind atau berpikir, lalu ada 3 fungsi, yaitu fungsi thinking, ya, atau thoughts, feeling, dan desiredness atau wanting, ya. Nah, 3-nya ini lalu diorganize, ya. Sekali lagi 3 kapasitas yang hebat ini diorganize, diorganisir, diarahkan, ya, oleh kecenderungan egosentrisitas atau kapasitas rasional. Bagi orang yang menggunakan 3 kapasitas yang hebat ini untuk membangun kapasitas rasionalnya, itu akan beruntung, ya. Tetapi bagi yang menggunakan ini untuk membangun egosentrismenya, ya, memperkuat tendensi egosentrismenya, maka ini akan berbahaya. Bukan cuma bahaya bagi yang bersangkutan, tetapi juga bahaya bagi orang di sekitarnya. Ya, artinya karena dia tidak lalu berkembang, dia mengisolasi diri, merasa diri paling benar, sehingga tidak bisa membangun kebersamaan. Ya. Karena kebersamaan selalu mengandaikan kesetaraan dan komunikasi-komunikasi yang rasional. Ya. Binker ya, yang juga dia menulis juga dalam buku yang sudah saya quote itu, ya, buku rujukan utama, karena dia juga katakanlah satu tim dengan Richard Paul dan Linda Elder, ya. Dia mengatakan bahwa tujuan pendidikan berpikir kritis itu adalah untuk membantu mahasiswa menanggalkan kecenderungan egosentrisitas dan sosiosentrisitas menuju berpikir kritis yang kuat, ya, atau strong critical thinker. Dengan kata lain, berpikir kritis, belajar berpikir kritis, pada intinya, esensinya, hakikatnya itu adalah untuk supaya kita bisa melepaskan egosentrisitas kita dan sosiosentrisitas kita, supaya kita bisa menggunakan kapasitas rasional kita, ya, secara maksimal dalam menjalani kehidupan.
Jika egosentrisme dan egosentrisitas dan sosiosentrisitas adalah penyakit, maka kesadaran diri adalah obatnya. Ya. Jadi ini yang mau dikatakan oleh Binker adalah kalau kita melihat egosentris dengan sosiosentris itu sebagai penyakit yang menghambat kita untuk bertumbuh, maka obat untuk penyakit itu adalah sadar diri. Ya. Kenali diri, sadar diri. Ya. Dengan mengenali bahwa kita memang egosentris atau kita ada dalam level critical thinking yang rendah, maka kita secara aktif melatih dan belajar untuk bisa memperbaiki diri supaya menjauhi egosentrisitas dan menggunakan kapasitas rasional kita. Memahami dan menyadari keberadaan dan cara kerja egosentrisitas dan sosiosentrisitas dalam diri merupakan langkah awal untuk bertumbuh menjadi seorang yang strong critical thinker. Nah, seperti diketahui, karena berpikir kritis, manusia adalah makhluk berpikir, maka hanya dibedakan dua tipe, ya, pemikir kritis lemah dan pemikir kritis kuat. Ya. Weak critical thinker dan strong critical thinkers. Jadi pembelajaran berpikir kritis itu adalah supaya membawa kita dari weak critical thinker menjadi strong critical thinker. Tentu di antara duanya, weak dan strong, ada gradasinya ya. Jadi ada yang mungkin tidak weak amat, tetapi sedikit weak ya. Dan makin ke bawah dia mendekati berpikir kritis yang lemah, dan makin ke atas makin mendekati berpikir kritis yang kuat. Nah, saya kira itu kalian bisa pikirkan ya dengan menjawab pertanyaan ini ya. Ini di halaman 215 ya. Kalian bisa, kalau bisa diskusikan, tetapi bisa juga pikirkan ya sebagai refleksi diri ya. Nah, yaitu begini. Pertama, di antara tarikan rasional dan irasional, di mana posisi Anda? Apakah Anda 100% rasional atau 50% rasional dan 50% egosentrik, atau 100% egosentrik? Ya, atau katakanlah gradasi di sekitar itu ya. Sekitar rasional dan egosentrik ya. Itu kira-kira posisi Anda di mana? Apakah Anda kira-kira derajat rasionalitas Anda bagaimana dan derajat egosentrisitasnya bagaimana ya? Pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, apa alasannya ya? Jadi apa alasan jawaban pertama? Apa kalau Anda sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan pertama, pertanyaan kedua itu apa alasannya? Ya? Berikan contoh dari pengalaman keseharian. Ya. Mengapa Anda mengatakan, misalnya kalau Anda bilang, oke, saya baru sekitar 40% rasional atau 30% rasional, sisanya masih egosentrik misalnya. Oke, tidak masalah, berikan alasan. Ya. Contoh-contoh dalam tindakan keseharian yang menunjukkan atau memperkuat jawaban Anda itu. Ya. Mensupport atau membuktikan jawaban Anda. Atau bisa juga Anda mengatakan, oh saya itu 90% rasional, 10% saja yang egosentrik. Oke, tidak masalah. Berikan alasannya dan berikan contoh-contoh berkaitan dengan argumen Anda itu. Ya. Yang ketiga, dalam hal Anda egosentris, apa penyebabnya? Jadi kalaupun misalnya Anda bilang, saya hanya 10% egosentris. Oke, tidak masalah. Bahkan kalau Anda bilang, saya 1% saja egosentris, 99% rasional. That's right, tidak masalah. Nah, tapi yang 1% egosentris itu apa penyebabnya? Nah, supaya dengan itu lalu kamu katakanlah berpikir serius sehingga bisa mengenali diri sendiri, ya, mengenali egosentrisme sendiri. Pertanyaan keempat, apakah pemikiran egosentris Anda cenderung mengakibatkan masalah bagi diri Anda dan orang lain? Ya, kalau ya, jelaskan. Ya.
apa namanya contohnya ya. Kalau tidak, ya juga jelaskan ya. Mengapa Anda bilang tidak ya. Oke, saya kira ini untuk bahan diskusi Anda, bahan perenungan, lebih ke bahan perenungan Anda. Sekarang kita lihat level dari berpikir kritis ya. Ada 6 level dalam berpikir kritis ya. Yang disebut dengan ya ini juga dari Richard Paul dan Linda Elder ya. Level yang terendah itu disebut dengan unreflective thinker ya. Yang kedua, level yang di atasnya challenge thinker. Lalu level ketiga beginning thinker. Level keempat practicing thinker. Level kelima advanced thinker dan level terakhir atau tertinggi itu master thinker. Kira-kira di antara 6 ini Anda berada di mana ya? Kita lihat satu persatu. Stage pertama level 1 pemikir unreflective ya. Orang-orang yang berada pada level ini itu tidak memikirkan ya, jarang memikirkan tentang risiko dari pikirannya. Tidak pernah atau jarang berpikir sebenarnya. Sehingga tidak pernah repot-repot berpikir ini, berpikir itu, lalu pengaruh dari pikiran terhadap kehidupannya nggak pernah repot-repot ya. Semua dilakukan secara apa namanya ya spontan. Apa yang ada begitu aja sudah ya, tidak jarang berpikir sebenarnya. Ya kalau kita bilang tidak berpikir itu keterlaluan ya. Tapi lebih tepatnya itu jarang berpikir ya. Kelihatan tidak terlalu serius ya. Mereka membentuk opini dan membuat keputusan berdasarkan persangka dan kesalahpahaman dan bukan dari hasil penalaran. Saya biasa ambil contoh karena kalian masih muda-muda ya. Contoh apa dengar isu pacarnya apa namanya dibonceng oleh orang lain atau membonceng orang lain itu sudah langsung apa namanya menghakimi ya, bahkan memarah-marahi, mungkin memukul pacarnya atau langsung minta putus. Nah itu kan berarti apa namanya hanya mempercayai opini ya dalam membuat keputusan. Ya, padahal itu keputusan yang serius. Ya. Karena itu keputusan serius maka harus mencari informasi yang lebih valid, lebih terpercaya dalam rangka membuat keputusan. Nah, seorang berpikir yang unreflective langsung bereaksi ya membuat keputusan. Yang kerap kali nanti dia akan sesali, tapi sudah terlambat, banyak kali sudah terlambat ya. Ya syukur kalau dia mendapatkan pacar yang super sabar ya, yang sudah kenali dia ya sehingga oke lah saya maafkan kamu gitu ya. Ulang-ulang pun dia maafkan terus ya. Syukur kalau kamu bisa begitu ya. Tapi kalau tidak ya sudah kamu mungkin ya dia akan menyesal bahwa kamu mungkin pacarmu yang paling ganteng atau paling cantik, tetapi gara-gara kamu tidak apa namanya unreflective ya, sembrono dalam membuat keputusan, ya pada akhirnya kehilangan. Pemikir unreflective tidak memiliki keterampilan dalam mengurai proses berpikir mereka. Mereka juga tidak menerapkan standar berpikir seperti akurasi, ya katakan mempertimbangkan akurasi data, relevansi, presisi, logika, dan lain-lain. Ya. Jadi sekali lagi ya, dia bertindak apa namanya spontan tanpa dipikirkan, tanpa berpikir. Ya. Itulah unreflective. Boleh dikatakan dengan bahasa awam, bahasa sehari-hari, seorang yang unreflective itu orang yang apa namanya tidak ya jarang berpikir. Lalu yang kedua pemikir tertantang ya, challenge thinker. Nah, mereka ini sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berpikir dan paham bahwa kekurangan dalam berpikir itu bisa membawa masalah. Jadi orang sudah mulai mengerti bahwa kalau dia apa namanya tidak berpikir matang tentang sesuatu itu bisa membawa masalah ya.
Ya, kalau terbiasa untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir matang dulu, itu bisa membawa masalah. Jadi sudah punya kesadaran itu, ya. Nah, mereka juga mulai paham bahwa berpikir berkualitas tinggi itu membutuhkan pemikiran reflektif yang memang direncanakan, ya, disengaja. Jadi seorang pemikir yang tertantang itu bisa bersadar bahwa seharusnya sebelum melakukan sesuatu ya dipikirkan dulu masak-masak. Ya. Sudah mulai sadar itu, walaupun dia masih sulit melakukannya, ya masih belum terbiasa melakukannya, tetapi dia sudah punya kesadaran. Nah, mereka mengakui bahwa proses mental mereka sendiri mungkin memiliki banyak kekurangan. Dan mereka juga belum bisa mengidentifikasi semua kekurangan itu. Artinya mereka belum tahu persis masalahnya apa, mengapa sampai mereka itu cenderung ceroboh, ya, mengapa tidak berpikir matang, berpikir serius sebelum bertindak. Nah, mereka sudah mulai menyadari itu, ya, menyadari bahwa itu masalah yang terus-menerus dilakukan, tetapi tetap dilakukan lagi. Ini yang aneh. Tetapi poinnya adalah bahwa seorang pemikir tertantang atau challenge thinker itu dia sudah mulai menyadari, ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya atau kekurangan-kekurangannya, karena dengan menyadari itu sudah menjadi awal yang baik, ya, untuk memperbaiki kesalahan. Nah, beginner thinker. Jadi bayangkan level 1, 2 itu Anda belum disebut dengan pemikir itu, ya. Ya artinya belum masuk dalam kategori berpikir kritis sebenarnya. Baru mulai di level sadar, ya. Nah, level ketiga ini baru masuk ke pemikir awal atau beginning thinker, ya. Para pemikir awal itu sudah menyadari pentingnya berpikir sehingga secara aktif berupaya mengendalikan pikiran mereka di seluruh kehidupan, bidang kehidupannya. Jadi mau buat apa, dia sudah mulai belajar untuk berpikir. Ya mungkin belum semuanya, ya, tetapi dia sudah mulai melatih diri, ya, untuk sebelum buat keputusan atau sebelum melakukan sesuatu, pikir masak-masak dulu apa yang mau didapatkan. Misalnya Anda mau membaca buku, ya, membaca buku, Anda mulai berpikir dulu apa yang mau saya ketahui dari buku ini, ya. Jadi dipikirkan, kira-kira buku ini isinya apa aja, ya. Ada hal baru nggak? Ada hal yang menantang nggak, misalnya, ya. Jadi sudah mulai terbiasa untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu, ya. Kalau dia mau mulai memutuskan untuk pacaran dengan seseorang, dia pikir matang-matang. Apakah dengan pacaran saya bisa mengatur waktu nggak untuk belajar, bisa bertumbuh nggak, bisa didukung untuk melakukan hobi-hobi saya nggak. Jadi sudah mulai berpikir sebelum memutuskannya, bukan langsung sabot aja begitu, baru setelah itu ada masalah baru mulai menyesal. Nah, itu biasanya orang yang tidak terbiasa berpikir, ya, penuh penyesalan. Ya, terus menerus menyesal, besok lakukan lagi, nanti menyesal lagi, lakukan lagi tanpa berpikir, nanti masalah menyesal lagi, ya. Nah, tetapi seorang pemikir awal sudah mulai berlatih untuk memikirkan sesuatu sebelum melakukannya. Mereka tahu bahwa masih ada kekurangan, ya, karena itu mengambil langkah untuk mengatasinya, ya. Pemikir pemula mulai mengembangkan standar internal yang lebih tinggi untuk kejelasan, ya, akurasi, logika, dan menyadari bahwa ego mereka memainkan peran kunci, ya, dalam keputusannya. Jadi kalau dia dapat informasi, ya, untuk dalam rangka mengambil keputusan, dia tidak segera percaya informasi itu, dia masih uji informasi itu, ya. Dia punya standar, walaupun temannya bilang oh gini, oke, dia bilang oke, tetapi sebenarnya dia akan cari tahu lagi, ya, supaya dapatkan informasi yang lain sehingga lebih pasti, ya, lebih akurat, ya. Jadi tidak segera begitu saja bertindak, ya, hanya karena mendapatkan informasi dari satu pihak atau dari seorang teman. Pemikir praktik, ya, praktisi, ya. Nah, para pemikir praktik tidak hanya menghargai kekurangan sendiri,
tapi juga memiliki keterampilan untuk mengatasinya. Jadi dia sudah mulai tidak hanya sadari kekurangannya saja, tetapi lalu memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Setiap ada masalah dia mulai pikir sampai bagaimana cara mengatasinya. Termasuk kalau dia berpikir, loh saya ini sudah seharusnya segala sesuatu saya pikirkan dulu, kok kemarin saya bisa bertindak ceroboh ya, nggak pikirkan ya. Nah, dia mulai pikirkan mengapa kemarin dia bisa ceroboh ya, lalu pikirkan cara menyelesaikan masalahnya supaya lain kali dia tidak ceroboh lagi ya. Nah, pemikir tingkat ini akan mempraktikkan kebiasaan berpikir yang lebih baik dan menganalisis proses mental mereka secara teratur. Meskipun dapat mengekspresikan kekuatan dan kelemahan pikiran mereka, kelemahan pikiran mereka belum memiliki cara sistematis untuk mendapatkan wawasan dalam mengatasi penalaran egosentrik sendiri. Ya. Jadi sekali lagi mereka sudah punya kesadaran, tetapi belum punya cara yang efektif, ya sistematis. Namun sudah dalam proses untuk mencari tahu cara yang efektif untuk mengatasi katakanlah egosentrisitasnya. Nah, sifat penting yang harus diperoleh adalah ketekunan intelektual. Jadi untuk mengembangkan pemikir praktek ini, kalau ada di level ini supaya Anda makin meningkat, itu harus meningkatkan apa disebut dengan ketekunan intelektual. Karena dengan itu maka itu dapat memberikan dorongan untuk praktik yang sistematis ya, dengan maksud untuk mengambil kendali yang lebih besar ya, atas pemikiran Anda ya. Jadi dia istilahnya sebenarnya berlatih terus menerus berlatih pikirannya supaya digunakan lebih sering ya. Yang kelima adalah pemikir tingkat lanjut. Pemikir tingkat lanjut memiliki kebiasaan kuat untuk menganalisis pemikiran sendiri dengan wawasan tentang berbagai bidang kehidupan. Mereka akan berpikiran adil dan mampu melihat aspek-aspek yang merugikan dalam sudut pandang orang lain maupun pemahaman mereka sendiri. Pemikir tindak lanjut merasa nyaman dengan kritik diri dan melakukannya secara sistematis ya. Jadi berbeda dengan level sebelumnya yang tidak memiliki cara yang sistematis. Di level tingkat lanjut dia sudah melakukannya secara sistematis, bahkan berusaha untuk meningkatkannya. Jadi dengan sadar berusaha meningkatkannya. Nah, di antara ciri-ciri kunci yang diperlukan untuk tingkat ini adalah wawasan intelektual ya, untuk mengembangkan kebiasaan berpikir baru, integritas intelektual untuk mengenali area-area inkonsistensi dan kontradiksi, empati intelektual untuk menempatkan diri di tempat orang lain ya, untuk benar-benar memahami mereka, dan keberanian intelektual untuk menghadapi ide dan keyakinan yang belum tentu mereka yakini dan memiliki emosi negatif terhadapnya ya. Jadi soal integritas intelektual, wawasan intelektual, empati intelektual, keberanian intelektual ini nanti kita akan bahas dalam satu pertemuan khusus ya tentang kebajikan intelektual ya. Jadi ini yang disebutkan ini ya, baik integritas intelektual, empati intelektual dan lain-lainnya itu adalah bagian dari kebajikan intelektual yang akan kita pelajari. Dan itu bagian penting dari berpikir kritis ya. Nah, yang tertinggi adalah pemikir utama, yaitu pemikir super yang sepenuhnya mengendalikan bagaimana mereka memproses informasi dan membuat keputusan. Ya. Orang-orang seperti ini terus-menerus berusaha meningkatkan keterampilan berpikir mereka dan melalui pengalaman secara teratur ya, meningkatkan pemikiran ke tingkat realisasi sadar.
Seorang pemikir utama mencapai wawasan yang luar biasa ke dalam tingkat mental yang dalam, ya. Berkomitmen kuat untuk bersikap adil dan mendapatkan kendali atas egosentrisme mereka. Jadi mereka dengan sadar berusaha untuk selalu mengendalikan, ya, kecenderungan egosentrismenya supaya tidak menonjol atau tidak muncul, ya. Mereka menutupinya dengan kapasitas rasionalnya. Jadi terus-menerus mengasah kapasitas rasionalnya supaya bisa mengatasi kecenderungan egosentrismenya. Pemikir tinggi seperti itu juga menunjukkan pengetahuan dan wawasan praktis yang unggul, ya, leluasa atau selalu memeriksa kembali asumsi mereka untuk kelemahan logika dan bias. Jadi mereka memikirkan pikirannya sendiri, ya. Jadi setiap ada masalah, ya, dia akan mengevaluasi pikirannya sendiri untuk memperbaikinya supaya mencapai kualitas rasional yang makin baik, ya. Nah, itu level yang tertinggi, ya, dalam pembelajaran dalam berpikir kritis, ya. Jadi artinya dengan Anda sudah melihat tadi kecenderungan egosentrisme, bahwa manusia itu memang cenderung egosentris, karena itu dia harus sadar untuk mengatasi egosentrismenya, lalu mulai melihat dirinya di dalam level-level berpikir kritis ini, supaya mengetahui di mana posisinya, lalu dia cari pembelajaran, ya, berlatih diri untuk bisa meningkat kepada level yang lebih baik, ya, level yang tertinggi. Nah, saya kira itu kuliah kita sampai di situ, ya, dan kita akhiri seperti biasa tugas refleksi untuk Anda sebagai bukti kehadiran, ya. Anda diminta untuk menjawab dua pertanyaan ini, ya. Yaitu yang pertama, apakah Anda dikendalikan oleh egosentrisme Anda atau oleh kapasitas rasional Anda, ya. Ya, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, Anda termasuk berada di level berpikir kritis yang mana? Dari 6 level tadi, Anda kira-kira ada di mana? Dan ingat, jawaban terhadap 1 dan 2 ini harus diberikan juga argumentasinya, alasannya, ya. Jadi kalau lihat sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang di sini, ya. Yang ini pertanyaan untuk Anda refleksikan, refleksi diri, ya. Supaya Anda mengenal diri. Jadi ini bukan untuk dikumpulkan, ya. Ini hanya supaya Anda berefleksi sehingga Anda kenali diri Anda secara lebih baik. Yang harus Anda kumpulkan dan upload itu adalah yang ini, ya. 2 pertanyaan ini nanti Anda upload di Aflen, ya, di tempat tugas, upload tugas. Saya sudah buka forumnya di Aflen. Lalu Anda ketik dengan format Roman Times, ya, Times Roman, font 12, spasi 1,5, lalu filenya di PDF-kan, ya, supaya tidak kalau perbedaan seri Windows tidak rusak, ya. Lalu kumpulkan paling lambat hari ini, ya, jam 23:59, ya. Karena kalau Anda lewat dari itu, maka mungkin sistem sudah menolak, ya, tidak lagi menerima tugas Anda, ya. Nah, saya kira itu, ya, bisa kita share pada saat ini, ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, ya, dan sekali lagi selalu taat dengan protokol kesehatan. Demikian dan Tuhan berkati.